Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Boleh saya dapat senyum dari Bapak Ibu sekalian? Kayak tertekan sekali, tapi mari sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita akan beribadah. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada di rumah-Mu, kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya waktu yang tidak banyak yang kami berikan saat ini, biarlah benar-benar kami mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami semua baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu, tapi kami ingin memberikan hidup kami, hati kami, segenap yang ada di dalam diri kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau, kami mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau tahu nama kami satu persatu Bapa. Engkau punya urusan pribadi dengan kami satu persatu. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu kami boleh menemukan Engkau lewat ibadah hari ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi mengenal Engkau dengan benar di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Bapa, Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami, berkarya sepenuhnya. Kami mau buka hati kami sepenuhnya untuk Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Bapa, kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, lebih mengganggu hati kami sehingga kami tidak bisa berkonsentrasi secara penuh kepada Engkau, kami mau satukan hati kami, kami mau usir, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, karena yang ada di ruangan yang kami izinkan ada di ruangan hati kami hanya Allah Roh Kudus, hanya Engkau Bapa berkarya sepenuhnya di tengah-tengah kami. Suasana surga ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, berdoa juga buat rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Kau sertai, bahkan sampai di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang siap untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menikmati hadirat Tuhan. Kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Beri kemuliaan buat Allah yang makin tinggi Dia. Kita sambut kehadirannya di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut kehadiran Tuhan.
penyembah yang benar, yang akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ini kami Bapa, kami mau lebih lagi menyenangkan hati Engkau, sehingga setiap pujian, penyembahan kami benar-benar boleh sampai ke hadirat Tuhan, menyentuh hati Tuhan, sehingga Engkau siap memberkati kami hari ini, bahkan hari-hari kami yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mau lebih lagi bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berkemuliaan Bapa kita. Haleluya. Siapa yang luar biasa. Amin. Kehidupan dalam hidup
kekuatan. Haleluya. Mari setiap pemenang-pemenang beri lagi kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Hanya Dia Allah sumber pertolongan kita. Amin. Mari siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat, sehingga kita benar-benar bisa mengenal siapa Dia, Allah yang baik.
pujian yang kami naikkan, kami mengakui hanya dekat Engkau ada ketenangan. Pertolongan dari Tuhan tidak pernah terbatas. Apapun yang kami alami dalam hidup kami, asal Tuhan bersama kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan, bahkan kami diberikan semangat Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Asal kami terus memandang Tuhan, menaruhkan pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, datang beribadah kepadamu di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan kesukaran, tantangan, masalah, pergumulan. Tapi kami bisa hadir untuk beribadah. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan ini kami tidak mau sia-siakan, tapi kami akan bergunakan dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kami rindu supaya setiap kali kami datang kepada Tuhan, kami boleh membangun hubungan yang lebih dekat, lebih intim, lebih melekat lagi dengan Tuhan, supaya kehidupan kami benar-benar terarah kepada jalan yang Tuhan tetapkan untuk setiap kami, yaitu menuju kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan boleh sampai ke hadirat Tuhan dan menarik kehadiran Tuhan untuk datang kepada kami pada pagi hari ini, memberkati setiap kami. Tapi itu kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, oh Tuhan, untuk kami mau menerima kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman itu adalah Tuhan sendiri. Lalu mari Roh Kudus bekerjalah melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasan hamba, tapi yang percaya Roh Kudus yang akan menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan, karena Tuhan tahu kebutuhan kami, dan Tuhan juga yang akan memperlengkapi kami dengan kekuatan dan kuasa yang dari surga, sehingga Tuhan setiap kami yang mendengar firman, hati kami terbuka, hati kami siap, kami mau terima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Saya mau tetap bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ini ayat yang sudah sering kita tahu, tetapi pagi hari ini kita akan kembali merenungkan ayat ini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan berkata, judulnya keadaan manusia akhir zaman. Ayat yang pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan hari-hari ini adalah hari-hari terakhir Bapak Ibu Saudara. Masa yang sukar, masa yang susah, yang penuh dengan masalah, tantangan, pergumulan dengan macam-macam hal yang terjadi di sekitar kita, mungkin terjadi juga dalam kehidupan kita, mungkin juga yang kita melihat dan kita menyaksikan begitu banyak masalah, tantangan dalam kehidupan seluruh umat manusia, bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia mengalami masa yang sukar, dan itu penggenapan janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana ketika masa sukar itu terjadi, ya, atau saat ini mungkin kita sedang alami, cara bagaimana kita memandang masa yang sukar itu, masalah itu, tantangan itu, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita tidak salah melangkah, kita tidak salah mengambil sikap, tapi kita betul-betul meyakini bahwa ketika datang hal-hal itu dalam hidup kita, kita menjadi umat-umat Tuhan yang tetap tidak goyah iman kita. Amin.
kita. Kesukaran, tantangan, masalah itu tetap terjadi. Bahkan dikatakan kemalangan orang benar itu ada. Bahkan bukan hanya ada, banyak. Tetapi Tuhan meluputkan dia. Ya, kemalangan orang benar itu ada. Dan melalui kemalangan itu kita akan melihat banyak hal Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, tadi di Mazmur 34 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Nah, kita akan lihat ya bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah atau memandang atau melihat masalah yang kita lihat di sekitar kita atau sehari-hari ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah sakit penyakit, entah itu masalah-masalah yang lain, apapun. Kadang-kadang masalah itu terjadi karena sesuatu dalam kehidupan kita, tapi juga kadang-kadang dari pihak luar. Sebab itu kita perlu untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita supaya benar-benar ketika itu terjadi kita punya fokus atau pemikiran yang positif. Ya, kita akan lihat tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk pergi mengintai di tanah Kanaan mana Tuhan perintahkan. Coba kita lihat dalam Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13. Saya akan baca ya, Bilangan pasal 13 mulai ayat pertama. Ya, saya akan baca dengan cepat. Demikian firman Tuhan berkata, ke-12 pengintai. Yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Samua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Jigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Aser, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nabi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Makir. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya, puji nama Tuhan. Kita lihat, dari tadi kita lihat nama-nama itu. Dari mereka yang dipilih oleh Musa, mereka adalah pemimpin-pemimpin dari tiap-tiap suku. Bangsa Israel ada 12 suku ya, dan itu mereka adalah pemimpin-pemimpin dari tiap suku itu ya. Dan suku dari Yusuf memang diambil dua, ya, Manase dan Efraim. Nah, kita akan lihat di sini dari 12 pengintai ini kita akan menimba pembelajaran apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, dari 12 suku ini terjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama 10 orang. Ya, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca kisahnya di Bilangan itu begitu banyak kisah yang diceritakan di situ. Kelompok yang pertama terdiri dari 10 orang dan sama-sama mereka dengan 2 orang. Dan kelompok yang kedua adalah 2 orang, Yosua dan Kaleb. Mereka ke-12 orang pergi mengintai dan mereka melihat tanah Kanaan itu, ya, tanah yang subur, ya, tanah yang makmur, yang berlimpah dengan air susu dan madu, dan mereka melihat begitu bagus tempat itu, begitu indah dan begitu subur, dan mereka tahu tempat itu memang Tuhan mau berikan untuk mereka. Tetapi waktu mereka sama-sama melihat itu ada perbedaannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada perbedaannya. Nanti Bapak Ibu nanti kita akan sama-sama belajar. Ada perbedaan di antara mereka. Dari 12 orang yang pergi ini, yang 10 orang berpandangan yang negatif, sehingga mereka membawa kabar yang negatif. Tapi yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, berpandangan yang positif. Ya, mari kita sama-sama diperiksa kita ini berada di posisi yang mana. Ya, 10
supaya kita bisa sadar, kita tahu, dan kita kalau memang ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, memikirkan sesuatu yang positif, cepat-cepat kita ambil langkah yang positif. Ya, kita tinggalkan langkah yang negatif. Nanti kita lihat langkah-langkah yang negatif itu apa yang dilakukan oleh 10 pengintai ini. Ya, puji nama Tuhan. Kita sekarang lihat yang pertama. Mereka dari 10 pengintai ini ketika mereka sudah ke sana, mereka melihat tempat yang begitu indah, begitu baik, begitu subur, dan semua yang Tuhan sediakan itu berkat yang membuat mereka nikmati begitu indah. Tetapi ketika mereka melihat bangsa yang ada di sana, mereka mulai khawatir dan takut. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, ini 10 orang yang berkata begini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Yang pertama, mereka memandang diri mereka ke dalam hidup mereka, bahwa dikatakan mereka menganggap diri mereka seperti belalang. Mereka lupa bahwa mereka itu umat pilihan Tuhan. Mereka itu disayang Tuhan, dicintai Tuhan, sehingga mereka dikeluarkan dari tanah Mesir dengan 10 tulah yang tangan Tuhan sendiri bekerja. Mereka juga sudah melihat, mengalami mereka melewati laut Berau, bisa berjalan dalam keadaan yang kering. Mereka ketika kehausan, mereka diberikan air, mereka diberikan mana, mereka dilindungi, disertai Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Dan ketika mereka melihat bangsa raksasa yang ada di tanah Kanaan, hati mereka mulai ciut, mulai kecil, dan mereka merasa tidak berdaya. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang besar. Mereka lupa bahwa firman Tuhan berkata, roh yang di dalam kita adalah roh Tuhan. Roh yang dari dunia itu, roh dari dunia itu mengalahkan di dunia, tapi roh dari Tuhan yang ada dalam itu mengalahkan roh dunia. Ya, tapi itu mereka lupa hal itu. Ya, nah saat itu mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai memberikan kabar yang negatif, ya. Dan kalau mereka memberikan kabar yang negatif, dan saat itu kita lihat bangsa Israel juga mulai terpengaruh. Namun biasa orang terpengaruh dengan hal-hal yang suara terbanyak, ya, mayoritas. Mereka terpengaruh, dan bangsa Israel mulailah bersungut-sungut, mulailah mengeluh, mulai lagi marah-marah dan sebagainya. Jadi yang pertama, kesalahan dari 10 pengintai ini, mereka memandang ke dalam diri mereka dan mereka menganggap mereka tidak berdaya. Mereka menganggap mereka tidak mampu. Bahkan dikatakan mereka mengumpamakan dirinya seperti belalang, dan mereka juga mengatakan bahwa bangsa Filistin itu, bangsa raksasa itu melihat mereka seperti belalang. Padahal tidak demikian. Bangsa Filistin itu sudah mendengar kabar bagaimana Tuhan bekerja untuk bangsa Israel, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari Mesir. Dan saat itu sebetulnya bangsa Filistin itu sangat takut untuk menghadapi mereka. Ya, jadi karena kesalahan mereka, mereka memandang masalah itu yang besar dan mereka merasa dirinya kecil. Itu sebabnya mereka mulai mengatakan hal-hal yang negatif. Padahal Rasul Paulus berkata, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu pengalaman dari Rasul Paulus. Tapi kita lihat 10 pengintai ini tidak berpikir seperti itu. Ya. Yang kedua, kalau yang tadi pertama mereka melihat diri mereka yang dianggap kecil, tidak berarti dan tidak bisa untuk menghadapi dan tidak punya kemampuan. Yang kedua, mereka melihat masa lalu, memandang ke belakang. Ya. Coba kita lihat Bilangan 14. Bilangan 14 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan berkata, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, mereka sudah dibebaskan. Waktu mereka di Mesir di dalam perbudakan, mereka minta supaya Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan. Dan Tuhan sudah mengerjakan dengan cara yang ajaib, membawa mereka keluar. Tapi kita lihat begitu ada masalah, mereka ingin balik kepada hidup yang lama. Mereka mulai merasakan bahwa mereka lebih enak di Mesir. Walaupun menjadi budak, tapi mereka rasanya mereka seakan-akan aman. Padahal tidak. Orang hidup dalam perbudakan itu tidak aman.
Orang hidup dalam perbudakan itu tidak punya kuasa atas hidupnya sendiri. Mereka akan diperlakukan dengan semena-mena, mereka akan ditindas ya, mereka akan dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat, dan mereka betul-betul mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Itu yang mereka alami. Tapi ketika menghadapi masalah, mereka mulai berpikir untuk kembali ke belakang, kembali kepada hidup yang lama. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang mengalami masalah dan mulai memikirkan, lebih enak aku dulu tidak ikut Tuhan. Ya, tadi kita ada yang berbicara begini, iya ikut Tuhan kok banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan. Ya, kita melihat kehidupan di dunia ini, tadi saya sudah katakan, firman Tuhan mengingatkan banyak masalah, tantangan, kesukaran. Tetapi ada bedanya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan menjadi pembela kita. Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tapi kita lihat dari bangsa Israel, dari 10 pengintai ini, mereka mulai memikirkan untuk kembali kepada hidup yang lama. Mulai coba-coba menoleh ke belakang dan mereka mulai berpikir, lebih enak kita hidup di Mesir. Ya, biarlah hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita umat Tuhan. Kalau ada sesuatu yang terjadi di hidup kita, biarlah kita tetap memandang Tuhan, tidak menoleh ke belakang, tidak ingin untuk kembali kepada hidup yang lama. Karena di dalam Tuhan kita telah hidup baru. Ya, di dalam Tuhan ada kejadian yang baru dalam hidup kita. Yang lama sudah berlalu. Jangan diingat-ingat lagi, jangan dilihat lagi. Kalau dilihat nanti akan ingin menarik kita untuk kembali kepada hidup yang lama. Rasul Paulus sendiri berkata dalam Filipi pasal 3, surat Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Ini pengalaman dari Rasul Paulus ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Rasul Paulus kalau hidup lamanya dia tuh sebagai orang Farisi dan dihormati ya. Dia sebagai orang Farisi yang punya kepandaian, kepintaran ya. Tetapi kita lihat pada waktu dia bertemu Tuhan, dia disadarkan Tuhan untuk dia bertobat. Dan saat itu dia melihat bahwa semua masa lalu itu di ayat lain dia berkata dia anggap sampah, tidak berarti, karena dia sudah mendapatkan Tuhan, ya, mendapatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Dia melihat itu yang paling indah, yang paling mudah. Dia bilang dia berusaha, dia berlari-lari ya untuk mencapai tujuan, yaitu hadiah panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia merasa beruntung mengenal Tuhan. Padahal setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan, dia memberitakan Injil kebenaran, dia penuh dengan tantangan, masalah, pergumulan, bahkan dia disiksa ya, dia dimasukkan penjara dan bermacam-macam hal yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Tapi dia tetap berkata, dia beruntung karena dia telah bertemu dengan Tuhan. Ya, marilah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan jangan menoleh di belakang. Mari kita tetap arahkan kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Amin. Orang yang bersemangat dikatakan dia akan bisa mengatasi setiap permasalahan dalam hidupnya. Tetapi semangat yang patah, siapa yang dapat membangkitkan kembali? Ya, pagi hari ini mari di tengah-tengah kesulitan, tantangan, masalah dalam kehidupan di dunia saat ini, biarlah kita tidak menoleh ke belakang, tapi kita tetap menuju kepada satu tujuan, mengarah kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, yang menjadi kesalahan mereka, pikiran negatif dari mereka mulai memandang sekelilingnya. Ya, tadi kan saya katakan mereka melihat orang-orang yang ada di Kanaan, bangsa raksasa yang gede, tinggi, yang merasa mereka punya kekuatan yang hebat, dan mereka merasa diri seperti belalang. Dan ini mereka sampaikan kepada umat Israel. Dan saat itu umat Israel menjadi tawar hati dan mengeluh bersungguh-sungguh. Mereka mengadakan pemberontakan kepada Musa. Berarti mereka memberontak kepada Tuhan yang mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya,
Kita lihat banyak kali ada masalah badai di sekitar kita yang terjadi. Mungkin juga datang menimpa di dalam kehidupan kita. Itu membuat kita mulai lemah, mulai meragukan pertolongan Tuhan, mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan bisa nolong aku ya? Apakah Tuhan itu mau memperhatikan masalahku? Kita ingat kejadian waktu Petrus ya dengan murid-murid yang lain, mereka menyeberang danau, dan pada saat itu Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang lebih, nah saat itu Tuhan Yesus berdoa di bukit dan mereka disuruh untuk berlayar lebih dahulu. Nah, waktu mereka berlayar ke sana di tempat yang Tuhan tunjukkan, di tengah perjalanan datanglah badai, angin ribut, gelombang yang tinggi, dan saat itu murid-murid sudah berusaha untuk menyelamatkan perahu mereka, ya. Dan di tengah badai yang hebat itu, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan yang berdoa di atas gunung, Tuhan tahu keadaan murid-muridnya, Tuhan datang kepada mereka. Ya, pagi hari ini juga kalau ada badai di dalam kehidupan kita, badai apapun yang kita alami, Tuhan akan datang dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Tuhan selalu datang menyatakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan selalu setia untuk menolong setiap kita. Tetapi waktunya itu adalah waktunya Tuhan. Jadi Tuhan datang kepada mereka ketika mereka sudah mengalami badai, bukan sebelum. Sesudah mengalami badai, Tuhan datang menyatakan pribadi Tuhan. Dan saat itu, waktu mereka melihat Tuhan, nah karena mereka dalam keadaan takut, mereka dalam keadaan panik, mereka melihat Tuhan dan mereka mengatakan bahwa itu bukan Tuhan, itu mungkin hantu, karena mereka belum pernah melihat Tuhan berjalan di atas air. Ya. Dan kita lihat ketika mereka datang, mereka melihat Tuhan dikatakan hantu, saat itu Petrus sadar, apakah ini Tuhan yang datang? Maka dia katakan, Tuhan, kalau benar Tuhan yang datang, suruhlah aku berjalan di atas air. Datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, marilah kepadaku. Petrus berjalan. Dan kita lihat, saat itu Petrus bisa berjalan di atas air. Satu-satunya orang yang bisa berjalan di atas air. Walaupun cuma 1-2 langkah mungkin. Karena pada saat itu, Petrus melihat di sekitarnya ada gelombang, ada badai, dan ada semua yang bisa menenggelamkan dia. Dia mulai ketakutan. Tidak lagi lihat kepada Tuhan, tapi dia melihat keadaan sekeliling dan ketakutan. Saat itu Petrus hampir tenggelam. Kadang-kadang kita pun demikian. Karena ada badai, ada masalah, tantangan dalam pergumulan hidup kita, kita tidak lihat lagi kepada Tuhan dan kita mulai lihat masalah-masalah kita dan kita merasa bahwa masalah kita besar, ya. Persoalan dalam hidup kita ini berat. Tidak ada yang bisa menolong kita. Sudah mengalami jalan buntu dan rasanya sudah tidak ada jalan keluar. Dan itu membuat akhirnya apa? Kita mulai lemah. Dan pada saat kita lemah, itu membuat kita bisa jatuh. Jatuh lebih dalam lagi dengan berbagai-bagai masalah. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, mari kita pandang kepada Tuhan. Ya, jadi hidup yang kita jalani ini, hidup yang betul-betul kita mau arahkan kepada Tuhan. Kita mau benar-benar percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Jangan seperti bangsa Israel saat itu. Ya, karena mereka memandang sekelilingnya, mereka menjadi khawatir dan takut. Sekali lagi saya ingatkan, hari-hari ini di sekitar kita begitu banyak hal yang terjadi. Entah itu masalah tantangan, entah itu daya tarik dunia yang menarik keluar dengan berkata, kalau kamu ikut aku, kamu ikut cara aku bekerja, kamu ikut cara aku mengatasi masalah dengan cara-cara dunia, kamu nanti pasti akan berhasil. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya, apalagi yang bekerja, hati-hati. Daya tarik dunia itu begitu kuat untuk menarik umat Tuhan keluar dari rencana Tuhan. Ya, tapi mari kita pandang terus kepada Tuhan. Sekeliling boleh datang menerpa kita, tapi kita percaya kita tidak hanya bisa memuji Tuhan dan berkata, ketika ada badai aku memandang Tuhan, Tuhan menolong aku. Tapi mari kita imani dan kita katakan, aku percaya Tuhan pasti membawa aku keluar dari badai ini. Ya, seperti kita lihat murid-murid, akhirnya Tuhan naik ke perahu dan Tuhan katakan, mengapa kamu takut? Ya, dan saat itu juga Tuhan meneduhkan, dan saat itu juga semua badai gelombang yang hebat teduh. Pagi hari ini juga Tuhan mau berkata, jangan takut. Ada badai gelombang kehidupan apapun yang datang di kita, mari kita tetap berharap kepada Tuhan, dan ketika Tuhan berkata teduh, maka semuanya akan menjadi teduh.
Ya, asal kita tetap menguatkan iman kita kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau yang tadi yang pertama mereka memandang ke dalam dirinya, merasa dirinya tidak mampu, lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya sandaran, padahal sandaran mereka sebetulnya adalah Tuhan, dan Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara, ya. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kuasa kematian pun sudah dikalahkan. Tapi mereka merasa mereka tidak mampu, merasa tidak berdaya. Yang kedua, mereka melihat masa lalu, merasa bahwa masa lalu itu lebih enak, lebih baik, dan mereka ingin untuk kembali kepada masa lalu, kembali kepada hidup di dalam perbudakan dosa. Padahal firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita telah dimerdekakan. Dulu kita hamba dosa, tapi kita telah dimerdekakan baik oleh firman Tuhan, baik oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 36. Ya, firman Tuhan memerdekakan kita, membebaskan kita, dan anak itu sendiri, itu Tuhan Yesus, memerdekakan kita dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ya, begitu. Dan yang ketiga, keadaan sekitar mereka mempengaruhi mereka, menarik mereka, sehingga mereka mulai tidak lagi menaruh pengharapan kepada Tuhan. Menarik mereka jika mereka mulai mencari pertolongan dari dunia, cari pertolongan dengan cara-cara dunia, dan itu membuat Tuhan kecewa. Ya, Tuhan mau supaya kalau kita berharap kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, ya, tidak mengikuti dengan cara-cara yang ada di sekitar kita. Dan ingat, apapun yang dilakukan oleh pekerjaan kuasa iblis yang menguasai dunia ini, semuanya itu nanti menuju kepada kebinasaan. Ya, tapi kalau kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, menuju kepada kehidupan yang berkemenangan. Yang keempat, mereka memandang ke depan. Kalau memandang ke depan ini bukan ke depan kepada Tuhan, tapi memandang ke depan kepada masalah mereka. Kembali lagi mereka katakan, ya, mereka katakan kita tidak bisa untuk melawan. Kita tidak bisa karena kita ini tidak punya kemampuan. Coba kita lihat Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-31. Bilangan pasal 13 ayat 31, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana, ya 10 pengintai itu yang bersama-sama dengan dia berkata, jadi bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, jadi dikatakan kita tidak bisa maju untuk menyerang sana karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, dan ayat yang ke-22 dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jadi mereka melihat bahwa masalah mereka itu besar, ya, besar, sudah seperti gunung besarnya, dan mereka merasa mereka tidak berdaya. Bahkan dikatakan negeri itu penuh dengan penduduk yang maksudnya mereka kejam untuk membunuh mereka, untuk mengalahkan mereka. Ya, tapi kita lihat Yosua dan Kaleb beda. Nanti kita sampai pada yang kelima, ya. Yosua dan Kaleb beda. Mereka tetap percaya bahwa kalau Tuhan di pihak mereka, pasti Tuhan memberikan mereka kemenangan. Jadi 10 orang ini menyampaikan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel saat itu lebih lagi berontak dan marah, dan mereka ingin untuk kembali. Ya, mereka tidak mau lagi melanjutkan perjalanan karena mereka merasa berpikir bahwa Tuhan tidak membawa mereka di tempat yang baik. Bahkan mereka berpikir bahwa Tuhan membawa mereka ke tempat di mana mereka nanti di sana akan dibinasakan oleh orang-orang raksasa. Padahal bukan itu rencana Tuhan, ya. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita umat Tuhan adalah masa depan yang indah dan penuh harapan. Dikatakan firman Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amsal 23 ayat yang ke-18 tetap ada. Ya, cuma untuk mencapai di sana kita sebagai umat Tuhan harus berjuang. Ya, dengan iman kita melakukan apa menjadi perintah Tuhan. Kalau kita belajar mentaati perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan janji Tuhan. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan Alkitab ini isinya adalah perintah Tuhan,
dan janji Tuhan. Ya, setiap janji kita akan terima kalau kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kasih Tuhan kita terima secara cuma-cuma. Waktu kita masih berdosa, Tuhan mengasihi kita, ya. Ada Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita, ya, dengan mati di atas kayu salib. Itu kasih Tuhan tanpa syarat. Tetapi untuk mendapat janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus melakukan setiap perintah Tuhan. Kalau kita teliti Bapak Ibu Saudara, setiap kali ada janji Tuhan di atas kan mesti ada perintah, ya, yaitu firman Tuhan yang harus kita sebagai umat Tuhan untuk melakukannya. Ya, kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan, termasuk saya, sama Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari kita ingin terima pertolongan Tuhan, kita ingin terima janji Tuhan, kita ingin terima apa yang Tuhan sudah katakan untuk setiap kita orang yang percaya. Tetapi untuk melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, ketetapan Tuhan, kita banyak kali tawar-menawar dan berkata, Tuhan itu kok berat, itu kok tidak bisa Tuhan, dan sebagainya. Kita menolak untuk melakukan firman Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini ada banyak janji Tuhan yang belum sampai kepada kita, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mungkin ada hal yang masih kita abaikan dari firman Tuhan, dari perintah Tuhan, ya. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, khususnya di kitab Yosua pasal 1, itu kan perintah Tuhan untuk Yosua apa yang dia harus lakukan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang, ya. Harus terus merenung dan berkatakan firman dan pada akhirnya Tuhan katakan, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi keberhasilan dan keberuntungan Tuhan sudah siapkan, tapi ada hal yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan, ya. Puji nama Tuhan. Jadi yang keempat, jangan kita lihat masalah kita dan kita berkata masalahku besar. Tapi saya ingat pujian yang mengatakan, aku berkata masalahku besar, ya. Ya, tapi aku ini apa tahu Tuhanku besar, ya. Jadi besar dari masalahku. Ya, kalau tidak salah kata-kata seperti itu. Saya ini tidak hafal kalau kata-kata di pujian. Makanya Bapak Ibu Saudara, maaf ya, kadang-kadang pujian di itu kita nyanyi, kata-katanya belum keluar. Jadi saya kadang-kadang mau nyanyi, loh ini apa ya kata-katanya? Dah hafal. Ya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mungkin karena usia dah hafal dengan kata-kata. Jadi saya tunggu dia di LCD itu apa kata-kata nyanyi. Jadi nanti biar supaya LCD ini keluarkan dulu kata-kata supaya kita bisa ikut nyanyi. Kalau enggak sudah nyanyi yang lain, kita belum bisa nyanyi karena tidak tahu kata-katanya, ya. Iya, ini sedikit masukan, ya gitu, ya. Nah, mari kita berkata, aku punya Tuhan yang besar. Walaupun masalahku besar, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar dari masalah. Sekali lagi, kalau mau saja dikalahkan, ya, maka hal-hal yang lain itu gampang buat Tuhan. Hanya sepatah kata Tuhan semua terjadi. Yang mati dibangkitkan hanya sepatah kata Tuhan bangkit, ya, apapun. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita lihat masalah yang besar, tapi kita lihat Tuhan kita yang maha besar, Tuhan kita yang maha kuasa, Tuhan kita yang sanggup melakukan segala perkara, langit, bumi dan segala isinya Tuhan yang menciptakan. Itu kalau kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, tidak pernah kita dikecewakan, katanya Roma pasal 5 ayat yang ke-5, ya. Jadi 4 hal tadi, kesalahan dari 10 pengintai ini, di mana mereka membuat bangsa Israel tawar hati karena mereka melakukan hal-hal yang salah, melihat bahwa apa yang mereka hadapi itu sesuatu yang besar dan sepertinya mereka kecil dan mereka tidak punya Tuhan yang bisa membantu mereka. Mereka lupa kebaikan Tuhan. Tapi bagi hari ini, mari kita sebagai umat Tuhan, kita ingat segala kebaikan Tuhan. Kita ingat segala apa yang Tuhan buat untuk kita. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ada sebagaimana kita ada. Kita bisa bernapas, kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa melakukan segala sesuatu. Ini karena berkat Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan kita. Banyak kali kita pikir, oh karena aku mampu, aku kuat, ya. Sehingga ada yang orang bilang kita bisa beli obat yang mahal, tapi kita tidak bisa beli kesehatan, ya. Dan itu banyak dikatakannya. Kalau itu yang sering dikirimkan lewat podcast itu, ya, PA, ya. Nah, kalau itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita ambil sikap dari yang
dua orang ini yang tadi berpikiran yang positif, ya. Kita baca dalam Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, ya. Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Ya. Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Jadi pada waktu bangsa itu mulai dari 10 pengintai menyampaikan kabar buruk, kabar yang negatif, kemudian bangsa itu berontak dan mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai tidak lagi mempercayai Tuhan, mereka mulai meragukan pertolongan Tuhan dan mereka ingin kembali kepada hidup yang lama. Mereka merasa bahwa mereka nanti akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan mereka akan binasa di tempat yang Tuhan bawa mereka. Dan saat itu dua orang ini, Yosua dan Kaleb, mereka mengoyakkan pakaiannya, mereka sedih. Mereka berkata, kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Benar Bapak Ibu Saudara, luar biasa baiknya. Mereka membawa katanya buah anggur atau apa tuh begitu bagus, ya, begitu subur, hasilnya begitu menyenangkan, dan mereka menunjukkan, dan itu bangsa Israel melihat. Tetapi karena masalah yang mereka ada di hadapan mereka, mereka tidak melihat apa yang Tuhan sudah sediakan berkat untuk mereka. Banyak kali kesusahan, tantangan, pergumulan itu menutup berkat yang sesungguhnya mereka sudah terima, dan Tuhan sediakan untuk mereka. Ya, nah, lanjut. Jika Tuhan berkenan, ayat 8, kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dikatakan kalau Tuhan berkenan, berarti kalau Tuhan yang menghendaki kita masuk ke sana, kita pasti masuk. Itu iman mereka. Kedua orang ini, Yosua dan Kaleb, kita pasti masuk. Karena kalau Tuhan yang membawa kita masuk, pasti kita akan menduduki tempat itu. Dan jangan takut, ya, jangan takut melihat orang-orang raksasa, melihat orang-orang yang gagah perkasa seperti di sana, tapi mereka semua akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Dan kita lihat juga kisahnya Daud. Daud waktu melawan Goliat, semua raja Saul, tentara-tentaranya ketakutan. Lihat Goliat satu orang yang dilihat badannya gede, raksasa tinggi, dan terus mencemooh bangsa Israel, ya. Mereka ketakutan, tidak ada yang berani untuk maju, takut semua. Tapi kita lihat Daud seorang yang perawakannya kecil, tapi dia punya kekuatan di dalam Tuhan. Dia percaya Tuhannya itu luar biasa, Allah itu Allah yang luar biasa. Dia datang dan melalui kuasa Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan apa? Ali-ali dan batu yang dilontarkan, yang dilemparkan, diarahkan kepada Goliat, dan saat itu artinya Goliat jatuh. Kalau Tuhan mau menolong kita dengan cara apapun, Tuhan punya cara. Dan Daud mengerti hal itu. Daud tidak takut karena dia berkata, menghadapi singa, menghadapi beruang, pada waktu dia mengembalakan kawanan domba yang tidak banyak milik ayahnya, dia bisa melawan singa, ya, beruang. Dia bisa mencabik-cabik dan dia bisa mengalahkan. Dia berkata, kalau aku ditolong Tuhan melawan singa beruang, aku juga ditolong Tuhan untuk melawan bangsa yang tadi mengolok-olok bahkan menghina bangsa kita atau menghina Tuhan kita. Ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mari kita punya iman yang kuat, yang teguh, ya, di dalam Tuhan. Ayat yang ke-9 kita lanjut. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, jadi katakan jangan takut pada bangsa yang kamu lihat, bangsa raksasa itu. Bahkan orang dua berkata kita akan telan habis. Maksudnya bukan telan dimakan, Bapak bilang telan, kemudian kita akan kalahkan mereka tuntas habis. Mereka akan dikalahkan, dibinasakan. Karena kita sudah dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, Tuhan tidak pernah ingkar janji.
Jadi semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satu yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Katanya Yosua pasal 21 ayat 45. Semua yang Tuhan janjikan itu pasti Tuhan genapi. Hanya nunggu waktu Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu ini juga kadang-kadang membuat anak-anak Tuhan itu berkecil hati, mulai merasa lama kok Tuhan tidak nolong, mulai cari pertolongan dengan cara-cara yang lain, tempat-tempat yang lain, bahkan mulai mengandalkan manusia. Firman Tuhan mengingatkan, orang yang mengandalkan manusia tidak akan diberkati, tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu yang diberkati Tuhan, ya. Nah, dia katakan di tadi ini bahwa kita akan menang mereka, kita akan mengalahkan mereka, karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Maksud dari Yosua dan Kaleb, mereka percaya kepada berhala-berhala mereka, dewa-dewa mereka, itu semua tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan menyertai kita, Tuhan membela kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan yang berjanji membawa kita keluar dari Mesir. Kita semua juga akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu janji Tuhan, ya. Tapi kita lihat nanti pada akhirnya mereka yang bersungut-sungut, yang keluar dari Mesir, yang berontak kepada Tuhan, tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb dan anak-anak yang lahir di perjalanan. Jadi semua yang punya hubungan dengan Mesir tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb. Dan yang lahir di perjalanan, jadi berarti tidak punya hubungan dengan Mesir. Mereka tidak tahu keadaan di Mesir. Itu yang bisa masuk tanah Kanaan, ya. Puji nama Tuhan. Kali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita taruhkan iman percaya kita kepada Tuhan, kita ambil sikap seperti Yosua dan Kaleb. Pagi hari ini kita koreksi diri kita masing-masing. Kita berada di mana? Kalau kita berada di posisi seperti 10 pengintai, mari kita sadar, kita katakan, Tuhan ampuni saya. Mungkin saya sudah meragukan pertolongan Tuhan, saya sudah tidak lagi berharap kepada Tuhan, saya terlalu melihat masalah saya besar, tidak ada jalan keluar, dan pasti sudah tidak bisa ada yang menolong, dan sebagainya. Mungkin kesakitan saya juga Tuhan tidak bisa menolong, dan sebagainya, apapun. Mari kita belajar untuk kembali kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, karena kita tahu cara Tuhan menolong kita itu bermacam-macam, Bapak Ibu Saudara. Ya, cara Tuhan menolong kita itu bermacam-macam. Tapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai masalah yang kita alami itu menjadi batu lompatan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan nyatakan. Ya, sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita berkeluh kesah. Memang pertama, kalau ada tantangan masalah, kita periksa hidup kita. Adakah sesuatu yang salah? Adakah kita tidak mentaati perintah Tuhan? Tapi kalau kita sudah sadar, kita datang kepada Tuhan, Dia Tuhan yang penuh belas kasihan, penuh dengan kasih sayang. Dia akan mengampuni kita, dan Dia akan membawa kehidupan kita kembali kepada jalan Tuhan. Dan kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan, tidak mendengar suara-suara sumbang di sekitar kita, dan tidak melihat keadaan di sekeliling kita, tidak mendengar intimidasi dari si iblis, tapi kita mau terus mengarahkan kepada Tuhan, tidak juga memandang masalah kita, tapi pandang kepada Tuhan, yakin kalau kita pandang Tuhan, kita akan mendapat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah mengalami semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menjadi umat Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan ditolong atau belum ditolong, kita mau tetap belajar bersyukur, ya. Karena dalam kita bersyukur itu, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang indah dalam kehidupan kita, ya. Jangan kita hanya bisa bersyukur kalau doa kita dijawab Tuhan, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita bersyukur, itu baik. Tapi lebih indah lagi ketika kita mengalami apapun dalam hidup ini, kita berkata, Tuhan Engkau baik, aku bersyukur kepadamu. Dan dari kita bersyukur itu, kita akan melihat hal yang indah Tuhan buka di depan kita. Bahkan dikatakan di padang gurun pun Tuhan buat jalan, ya. Di padang gurun pun nanti ada mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Saya akan kembali kepada Pak Tembara. Tantangan masalah adalah hal yang harus kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Semua orang pasti mengalaminya. Sekarang yang penting bagaimana cara pandang kita,
bagaimana sikap kita saat kita sedang menghadapi masalah. Itulah yang akan menentukan apakah kita akan keluar menjadi pemenang atau kita akan gagal meraih janji Tuhan. Pilihan ada pada kita. Mari kita pilih yang benar, kita putuskan untuk memilih yang benar, sehingga kita boleh meraih janji Tuhan seperti yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami percaya Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku penuh anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan kalau selama
izinkan terjadi dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan terlampau besar dan ajaib buat kami. Sebab Engkau Allah yang maha besar, yang sudah menyatakan pertolongan-Mu, yang sudah menyatakan mujizat-Mu, yang selalu memberikan kemenangan buat setiap kami yang percaya. Karena biarlah pandangan kami senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan Yesus saja, sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Sehingga ketika ada masalah kesulitan yang terjadi, kami tidak diombang-ambingkan oleh masalah yang terjadi, kami tidak dihanyutkan oleh masalah yang terjadi, tetapi kami dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kami boleh menghadapi setiap masalah, kami boleh keluar sebagai pemenang oleh karena Tuhan yang sudah menjamin memberikan kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus yang terus akan mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh memilih dan membuat keputusan yang benar, seperti yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb, sehingga mereka berhasil memasuki tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan kami percaya Engkau sediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa pula untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah, biarlah iman mereka tetap teguh, percaya dan menantikan Tuhan. Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan beberapa teman seiman kami juga sedang bepergian, lindungi sertai mereka di dalam perjalanan sampai mereka tiba kembali dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus, biarlah setiap hamba-hamba-Mu boleh mempersiapkan diri. Demikian juga setiap kami umat Tuhan, sehingga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, iman setiap kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus pada kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian.